Ampun tuh. Izin MC, kami setiap kandidat diberikan waktu berapa menit? 5 menit. Baik. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait kerangka misi untuk mewujudkan visi kami yang sudah kami susun, saya ingin menghantar sedikit bagaimana kemudian jiwa besar dan juga rasa yang begitu hebat berkecamuk dalam diri saya sejak saya bergabung di Partai Amanat Nasional kurang lebih di periode 2014. Percaya atau tidak, 3 sosok hebat di hadapan kita, saudaraku sekalian, ini adalah sosok yang kemudian lebih dulu saya mengenal namanya, setelah itu sosoknya. Saya mulai dari Tum Yandri. Tum Yandri ini di PAN ternyata namanya juga sangat besar sekali. Pengaruhnya sangat luar biasa. Saya ingat betul waktu saya menghadiri kongres di Bali, pada saat Pak Hatta Rajasa meminta untuk kami juga turut meramaikan perhelatan di Bali. Saya belum kenal yang namanya Tum Yandri. Saya belum kenal Tum Rizky, belum kenal siapapun. Saya betul-betul polos seperti susu putih yang kental gitu. Sampai suatu ketika kami ngobrol, Tum Yandri izin, kami ngobrol di pojok-pojok. Tersebutlah nama Tum Yandri itu sering sekali. Wah, ini mestinya bukan Tum Yandri nih, OC-nya. Mestinya begini, mestinya begitu, mestinya begini pada saat itu. Saya bilang, siapa Yandri Susanto ini? Kok namanya selalu hadir dalam diskusi-diskusi di perhelatan Bali pada saat itu. Sampai akhirnya saudaraku, saya singkat, saya kenal beliau. Beliau salah satu orang yang senantiasa mendukung saya, baik dalam proses menuju pilkada wali kota maupun pilkada gubernur kemarin. Saya minta tepuk tangan untuk Tum Yandri Susanto. Setelah saya menjadi wali kota, saudaraku sekalian, tersebut lagi satu nama yang juga tidak kalah hebat. Pak Wawali kalau misalnya mau urus dana dak, cari yang namanya Ahmad Rizky Sadik, katanya begitu. Wah, saya bilang ini siapa lagi? Belum habis Tum Yandri kami pelajari, masuk lagi nama baru, yang namanya Ahmad Rizky Sadik. Dan alhamdulillah selama 5 tahun saya tidak punya keberanian menghadap beliau. Dan sampai akhirnya dana dak juga belum ada yang kami dapatkan dari beliau, tapi bukan karena beliau, karena kami yang tidak berani menghadap. Tapi setelah ini karena kami menjadi bagian daripada BEM-PAN, kami sudah mulai berani bicara dengan beliau-beliau berdua. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian, ini saya kira memang takdir barangkali. Seorang Tum Yohan, ini juga saya tidak pernah kenal sebelumnya beliau ini. Tiba-tiba suatu ketika di dalam grup DPP PAN pada saat itu Tum Yandri izin. Pada perhelatan kalau saya tidak salah suksesi Pilgub DKI kalau saya tidak salah. Tiba-tiba ada yang ngamuk-ngamuk di grup DPP PAN. Wow. Seperti singa yang sedang lapar gitu. Saya katakan namanya, saya belum save izin Tum, saya belum save namanya. Ayo. Saya pikir ayo itu sebuah tagline. Ayo menang atau ayo apa. Sampai saya hubungi beliau setelah itu. Izin. Kenapa marah-marah? Saya baru tahu setelah saya dapat informasi, saya tanya sama orang-orang siapa ini? Ayu ini marah-marah ini di grup ini. Padahal saya juga bukan siapa-siapa. Oh itu Tum Ayu, ketua BEM-PAN. Pelanggaran dong saya bilang gitu kan. Coba saya izin telepon. Pengen dekat, nggak tahu kenapa, pengen dekat aja. Saya mendengar Tum Yandri di Kongres Bali, saya pengen dekat. Saya mendengar nama Ahmad Rizky Sadik, saya pengen dekat. Mendengar nama Tum Ayu, saya juga pengen dekat. Alhamdulillah, hari ini menjadi saudara-saudara kita yang insya Allah akan memberikan banyak manfaat bagi kita, khususnya untuk membangun BEM-PAN ke depan. Baik, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabul jabbar. Fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin Tum Yandri, karena salah satu kandidat Caketum ini dari NU, maka Mukadimah juga harus saya buktikan bahwa Pasya ini juga santri. Saya kira begitu barangkali Tum Yandri. Jadi jangan sampai sarung ini kemudian ya kan mengkamuflase Caketum. Kami ini juga santri, saya kira begitu barangkali. Yang kita cintai, kita banggakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Kakanda Yandri Susanto, yang juga hari ini merupakan kebanggaan kita di Komisi 8 sebagai ketua dan juga selaku ketua KPPN yang insya Allah akan bertanggung jawab besar. Olehnya itu kita harus bekerja keras, saling berbahu untuk memenangkan PAN di 2024. Beliau juga selaku ketua MPB, mentor kita di BEM PAN. Yang saya hormati, mohon izin Tum Yandri juga adalah Ketua Umum BEM PAN periode kelima kalau saya tidak salah Tum Yandri. Kasih tepuk tangan untuk Tum Yandri. Yang saya hormati, yang tidak kalah kita banggakan, Ketua DPW PAN Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Umum BEM PAN yang keempat kalau saya tidak keliru Tum. Mana tepuk tangan untuk Tum ARS. Yang kita banggakan, mentor kita yang hari ini masih aktif ya, bekerja keras untuk BEM PAN, kakanda kita Tum Yohan yang merupakan Ketua Umum BEM PAN ke-6 yang insya Allah akan mengakhiri masa jabatannya dengan tinta emas. Kita doakan, amin, insya Allah. Saudaraku, anggota DPR, kepala daerah yang sempat hadir se-Jawa Timur, izin saudaraku Sekjen, Bakor, Pak Ketua BM, Chandra, ini luar biasa sangat komunikatif dengan kami. Yang pertama, izinkan saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam kesempatan rapat kerja wilayah DPW BEM PAN Jawa Timur dengan mengangkat tagline kolaborasi kaum muda dalam rangka menjadikan Jawa Timur sebagai basis PAN dirangkaikan dengan pelaksanaan penyampaian visi dan misi calon ketua umum kandidat BEM PAN. Izin Tum Yandri, saya kira saya tidak tahu apakah ketiga kandidat yang lain memiliki visi yang sama dengan kami, tapi kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka penyusunan kerangka visi misi kami Tum, kami cukup mengambil dari dua rujukan Tum. Rujukan yang pertama adalah sejarah terbangunnya BEM PAN, rujukan yang kedua adalah sukses story para ketum-ketum BEM PAN. Inilah yang kami susun sebagai kerangka misi dan juga visi kami. Dalam setiap pidato Ketua Umum BEM PAN Ahmad Yohan, mohon izin Tum Yohan, ini saya jadikan alat untuk menyusun misi saya. Beliau selalu mengatakan bahwa ortom BEM PAN ini berbeda dengan ortom-ortom partai yang lain. Saya simak betul itu. Apanya yang berbeda saya bilang. Tum Yohan mengatakan, ini Tum Yandri, bahwa sejatinya ortom BEM PAN lahir seiring lahirnya Partai Amanat Nasional. Itulah kenapa BEM PAN setiap merayakan harlahnya sama dengan harlahnya PAN pada tanggal 23 Agustus setiap tahunnya. Saya tangkap satu poin. Oh, kalau kemudian memang ortom BEM PAN ini berbeda dengan ortom-ortom partai yang lain yang berafiliasi dengan partai-partai yang lain, yang dimana kata Tum Yohan, biasanya kalau partai lain itu ortom-ortomnya, sayap-sayapnya itu dibentuk setelah beberapa bulan partai dibentuk, setelah beberapa tahun partai lahir, baru ada ortom-ortomnya. Nah BEM PAN itu tidak, betul-betul lahir seiring dengan lahirnya PAN. Nah kalau kemudian seperti itu Tum, izin, ini belum masuk kepada kerangka visi misi, ini baru acuannya saja. Artinya apa? BEM PAN tidak boleh pergerakannya sama dengan ortom-ortom yang lain, kita harus berbeda. Kalau kemudian ortom-ortom partai lain mengatakan bisa menyiapkan pasukan partainya sebanyak 1.000, maka BEM PAN harus siap dengan 2.000. Kalau ortom-ortom partai yang lain memulai pergerakan sosialisasi di waktu pagi, maka Sultan harus memulai sebelum waktu subuh datang.
Ini hal-hal yang sangat sederhana saudaraku sekalian. Inilah takdir yang kemudian saya kira tidak bisa dihindari oleh BM-PAN ke depan. Kita tidak boleh datar, kita tidak boleh normatif, kita tidak boleh sama, karena memang kita tidak sama. BM-PAN berbeda dengan ortom-ortom partai yang lain. Nah, semangat ini yang harus kita bawa. Yang kedua, izin Tum Yohan, ini saya kutip dari visi misi Tum Yohan pada saat beliau maju sebagai calon ketua umum. Mungkin itu tulisannya Munir yang kita cintai barangkali, saudara Munir. Di dalam sukses story itu, Tum, saya merangkum Tum di dalam kepala saya. Bagaimana kemudian era Bang Rashid ya, masuk ke Bang Yahdil, Bang Sarin. Nah, di situ dikatakan bahwa 3 era ini betul-betul dengan keringat sekuat tenaga menyusun infrastruktur BM-PAN sampai ke tingkat daerah. Membentuk kepengurusan, membangun semua konsolidasi dan lain sebagainya. Dilanjutkan masa-masa keemasan Ahmad Rizky Sadik katanya, yang menjadikan BM-PAN sebagai rumah besar. Semua elemen muda masuk ke BM-PAN. Silahkan untuk memberikan sumbangsi pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Ditambah lagi masa-masa keemasan kita dilanjutkan oleh Tum Yandri Susanto yang akomodatif, ya, memberikan ruang bagi para anak-anak muda, khususnya kader-kader BM-PAN, untuk bisa duduk di kursi legislatif dan eksekutif, dan saya salah satu buktinya adalah kader beliau. Ditambah lagi, saya kira kita sepakat, 2 masa kemasan ini tidak sempurna tanpa kehadiran seorang Ketum Yohan kita yang kita banggakan, yang senantiasa siang malam bekerja, melakukan konsolidasi, turun ke bawah, turun ke lapangan, menjumpai kader, bersalaman dengan kader, dan itu saya dampingi, saya bisa menjadi saksi. Nah, olehnya itu, dengan kesimpulan yang kedua, Tum, bahwa saya merasa persoalan internal development organization BM-PAN sudah selesai, itu sudah final. Sekarang tinggal bagaimana kita letakkan BM-PAN dalam pengaruhnya secara eksternal di luar. Mari kita bertanya sama-sama saudaraku sekalian, di mana posisi BM-PAN di eksternal kita hari ini? Jangan sampai KNPI lebih dulu di lapangan. Jangan sampai PKS muda lebih dulu di lapangan. Tentunya saya yakin ini sudah dilakukan. Persoalannya adalah mungkin belum merata. Nah, ini akan kita jadikan gerakan bersama. Gerakan sporadis BM-PAN di seluruh negeri, dari Aceh sampai Papua. Satu gerakan, satu arah untuk BM-PAN, untuk kemenangan PAN, khususnya di 2024. Olehnya itu, Tum Yandri, mengingat waktu, izinkan kami menyampaikan bahwa visi kami ke depan, bila mana kami dipercaya untuk menjadi ketua umum BM-PAN ke depan, adalah BM-PAN unggul, BM-PAN berdaya, BM-PAN super kasa. Kami akan menyusun bridging, Tum, dengan 6 kerangka misi. Kenapa 6 kerangka misi? Karena ini adalah kongres ke-6, Tum. Di misi yang pertama, dalam rangka mewujudkan visi BM-PAN ke depan, yaitu BM-PAN unggul, berdaya, dan juga super kasa, yaitu kami memastikan kepada seluruh kader bahwa konsep kepemimpinan, konsep kepengurusan, baik dari tingkat DPP sampai ke daerah, akan berjalan dengan komunikatif dan juga aktif, Tum. Nah, ini. Pak Wabub jangan langsung direct. Konsep kepemimpinan yang kami tawarkan adalah konsep kepemimpinan dan kepengurusan yang terbuka, komunikatif dan informatif, Tum. Yang kedua, insya Allah bila kami dipercayakan, maka kami memastikan bahwa berjalannya roda organisasi akan berjalan dengan tertib, aktif, dan juga atraktif. Di konsep kami yang ketiga, Tum, yang kami tuangkan dalam misi, senantiasa membangun sinergitas dan juga menjaga militansi sesama kader dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, karena dari 6 misi ini, Tum Yandri, Tum Rizky, Tum Yohan, dari 6 kami bagi menjadi 2, 3-3. Kenapa? Sebagai jembatan untuk menjaga turunan kebijakan dari ketua umum sebelumnya kepada siapapun nanti yang akan menjadi ketua umum ke depan. Nah, yang keempat, bahwa kami akan melakukan pengembangan atau perluasan pola rekrutmen dan juga memastikan pelatihan kaderisasi BM-PAN berkelanjutan. Yang kelima, kami akan melakukan pengayaan produktivitas, kolaborasi bersama masyarakat berbasis kreasi dan inovasi. Dan yang terakhir, dalam misi kami yang 6 adalah memastikan penguatan penyebaran sistem informasi melalui media konvensional, media organisasi,
media sosial dan juga media individu. Kami yakin Tum, dengan 6 misi kami dalam rangka mewujudkan B4 unggul, B4 berdaya, B4 superkasa, insya Allah akan menjadi lain spirit kami, khususnya dalam rangka memenangkan PAN, Partai Amanat Nasional di 2024. Sebelum kami tutup, izin kepada saudaraku seluruh kader PAN di Jawa Timur, persoalan target PAN terkait 11% raihan suara, terkait di atas 60% kursi parlemen, dan juga 3 besar, ini hanyalah persoalan angka-angka saudaraku. Tapi saya yakin, bila mana kita sama-sama berangkat dari pelabuhan perjuangan menuju pelabuhan kemenangan, insya Allah PAN akan lebih dari target-target kita yang sudah ada, di atas 11%, di atas 60 kursi, dan insya Allah kita akan menjadi partai 3 besar di tanah air Indonesia kita yang kita cintai. Saya kira itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beban! 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 Terima kasih.